أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخواني في الدين أعزني الله وإياكم rahimani rahimakumullah. Jamaah sidang Jumat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Karena izin dan takdir kemudahan diringankan langkah kita sehingga pada siang hari ini kita bisa memenuhi panggilan Allah taala untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Sebagaimana seruannya di dalam Al-Quranul Karim: Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita hidayah dan taufiknya serta kita selalu berada di jalan siratal mustaqim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji bagi Allah taala, ilahul haq, ilah yang diibadahi, Rabb semesta alam. Salawat dan salam teriring bagi qudwa kita, imam kita, satu-satunya panutan kita Muhammad, serta para seluruh keluarganya tanpa terkecuali para sahabatnya dan mereka-mereka yang konsisten, yang sabar, yang berjalan di atas sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah paling jujurnya perkataan hanya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Paling sempurnanya petunjuk hanya yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din rahimani rahimakumullah. Jamaah sidang Jumat yang mudah-mudahan senantiasa di dalam naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadi satu kewajiban, bahkan salah satu rukun di dalam khutbatul Jum'ah, yaitu menyampaikan sekaligus mengajak kepada taqwa Allah. Kalimat taqwa Allah sering kita dengar,
bahkan mudah disampaikan. Tetapi realisasinya, aplikasinya maha dahsyat dan berat. Karena kalimat taqwallah membutuhkan sebuah effort, semangat dari setiap individu muslim. Karena tidak sedikit dari kita di dalam memahami hakikat taqwallah, kita mungkin hanya baru di sekitar covernya, dibungkusnya, tapi perlu memahami hakikat taqwallah, yaitu yang sebenar-benarnya. Apa yang menjadi konsekuensi dari sebuah taqwallah? Karena taqwallah dipastikan menjadi sebuah jaminan, bekal yang utama yang nantinya akan memberikan kebahagiaan, keselamatan bagi setiap individu muslim sejak di dunia sampai nanti di akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Taqwallah yang selama ini kita sering dengar, yaitu dengan makna, dengan definisi yang mungkin baru di tingkatan awal, baru di dalam sekedar covernya, bungkusnya, tapi belum sampai kepada hakikat taqwallah yang sebenar-benarnya. Dengan sekedar menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Hakikat taqwallah membutuhkan sebuah semangat yang kuat. Hakikat taqwallah butuh sebuah effort yang all out, yang benar-benar effort tersebut yang nantinya akan membedakan nilai tingkatan takwa setiap hamba Allah Ta'ala. Karena di dalam taqwallah dibutuhkan respon yang benar-benar tumbuh dari dalam hati, yang menunjukkan ketundukan yang tulus ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nilai taqwallah dipastikan setiap hamba Allah Subhanahu wa taala, nilainya, bobotnya, tingkatannya dipastikan berbeda satu dengan yang lainnya. Karena hakikat taqwallah, bagaimana setiap dari kita untuk bisa membentuk sebuah benteng yang besar, yang kuat, yang kokoh, tameng yang benar-benar punya kekuatan bisa mencegah, menahan, menghalangi, menyelamatkan, melindungi setiap individu hamba Allah Ta'ala dari siksa dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat taqwallah. Taqwallah dari makna al-wiqayah. Likullin min abdillah, setiap dari hamba Allah Subhanahu wa taala, kaifa yaqi nafsah, bagaimana dia melindungi, membentengi dirinya dari murka Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat taqwallah. Bagikan seseorang, diriwayatkan di dalam salah satu riwayat, ketika dia berjalan di atas batu-batuan yang tajam, yang penuh dengan duri dan seterusnya, yaitu untuk benar-benar dia selektif, hati-hati, benar-benar dia itu punya imun, punya pertahanan, punya benteng yang kuat, sehingga nilai takwanya benar-benar berbobot dan pada akhirnya mengangkat derajat seorang hamba Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah karena ketakwaannya. Karena tidak ada satupun dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling dimuliakan, yang paling dekat di sisi Allah karena takwanya, bukan karena yang lain, karena mukanya, karena badannya, karena hartanya, keturunannya, nasabnya. Tidak ada semua punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan agar kita bisa selalu berpegang teguh dengan predikat taqwallah di mana saja, kapan saja, siapapun kita dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, rahimani rahimakumullah.
sedikit memberikan sebuah motivasi, sekaligus mudah-mudahan bisa menjadi sebuah panduan dan juga renungan buat setiap dari kita hamba Allah Subhanahu wa taala di dalam andilnya dakwah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah skenario besar, skenario yang paripurna. Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan yaitu seorang sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keturunan yang pilihan dan dipersiapkan dari generasi ke generasinya sampai pada akhirnya beliau lahir. Di masa perjalanan kehidupan beliau, Allah Subhanahu wa taala juga persiapkan dengan segala aspek yang ada di dalam kehidupan beliau. Baik yang kembali kepada karakter beliau, seorang sosok yang sangat sempurna di dalam akhlak budi pekertinya, sehingga di dalam membawa dakwah benar-benar beliau itu memberikan sebuah interest, memberikan sebuah simpatik yang luar biasa dari semua kalangan umat yang ada, baik dari kawan dan musuh. Sekaligus Allah Subhanahu wa taala sudah persiapkan seorang hamba untuk beliau bisa berkolaborasi di dalam menjalankan dakwahnya, karena setiap dakwah butuh dengan spot ekonomi. Tidak mungkin antara dakwah dengan al-mal, ad-dakwah dan ekonomi, dia akan selalu berjalan beriringan. Allah Subhanahu wa taala hadirkan seorang sosok Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana Allah taala mempersiapkan seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk nantinya benar-benar di dalam menjalankan dakwahnya beliau itu fokus dan beliau tidak berpangku tangan dari siapapun. Tidak menjadi hamba-hamba yang tangan di bawah, tapi beliau yaitu punya spot, punya kekuatan, punya sumber making money-nya cukup besar, kuat untuk perjalanan dakwah ke depannya. Hadirnya Khadijah adalah sebuah anugerah karunia, skenario yang paripurna dari Allah Subhanahu wa taala. Sejak beliau belum dilantik menjadi nabi dan rasul, Allah Subhanahu wa taala sudah persiapkan segala sesuatunya. Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan seorang sosok yang lebih dari segalanya dari Khadijah, Allah Subhanahu wa taala mungkin lebih bisa mendapatkannya. Tapi Khadijah punya kelebihan yang tidak ada pada wanita-wanita yang lain. Di sini perannya yaitu seorang wanita di dalam dakwah, perannya seorang wanita terhadap suami, perannya seorang wanita di dalam dunia ekonomi yang juga punya peran besar, walaupun tidak harus terlibat langsung, tidak harus berinteraksi langsung, tidak harus bersama dengan komunitas para ikhwan, para rijal, karena seorang wanita punya sebuah intuisi yang sangat panjang, sebuah feeling, dan juga yaitu seorang wanita yang dicontohkan oleh Khadijah, seorang entrepreneur yang ulung. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dibantu oleh Maisarah, bagaimana di dalam kehidupan berdagangnya beliau sallallahu alaihi wasallam, yang pastinya kita yakin karena beliau adalah didukung, disupport dan juga selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga di sana ada sebuah sistem. Ada sebuah sistem yang juga sistem basyari, yaitu yang kembali kepada tata cara manajemen di dalam mengelola ekonomi, di dalam berdagang, berinteraksi dengan dunia luar dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala juga persiapkan bagi seorang Muhammad melalui Khadijah radhiyallahu anha yang dikenal di masyarakat Arab pada waktu itu, yaitu sebagai wanita konglomerat, dermawan, dan juga seorang wanita yang entrepreneur. Khadijah radhiyallahu anha bukanlah wanita sama dengan wanita-wanita yang lain. Khadijah wanita yang diperebutkan oleh para konglomerat yang lainnya, oleh para tokoh-tokoh dan juga pemuka Arab pada waktu itu. Tapi Khadijah radhiyallahu taala anha
dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendampingi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai pada akhirnya beliaulah satu-satunya sumber pendanaan di dalam dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya ketika di fase tahapan Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadis beliau bersabda, bagaimana potensi seseorang, nilai sebuah harta ketika harta itu berada pada tangannya orang saleh, pada orang yang tepat, orang yang bisa benar-benar memanage. Dikatakan di dalam salah satu sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'mal mal lirrajulis saleh. Dalam makna yang secara umum, yang tidak harus harta itu ada pada seorang laki-laki, dan bisa jadi pada siapa saja hamba Allah Subhanahu wa taala ketika dia tepat di dalam memanagenya dan menyalurkannya, dan khususnya bisa benar-benar dimanfaatkan di dalam dakwah, karena tidak mungkin dakwah akan bisa berkembang, akan punya kekuatan tanpa disokong dengan kekuatan ekonomi. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Salah satu media dakwah juga selain dakwah secara langsung, yaitu bilhal atau dengan secara langsung kita turun ke masyarakat dan seterusnya, ada beberapa yaitu media-media atau tempat-tempat lembaga-lembaga dakwah yang juga butuh dengan support ekonomi. Salah satunya lembaga, itu bisa menjadi lembaga masjid di dalamnya, yaitu yayasan atau lembaga pendidikan secara khusus. Karena pastinya dengan lembaga tersebut, dengan yayasan tersebut, di sanalah dakwah akan menjadi jalan untuk mencetak kader-kader umat ke depan. Sehingga dari setiap yayasan, lembaga pendidikan pastinya tidak bisa dielakkan, diindahkan, yaitu butuh terhadap ekonomi. Kita persiapkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjadi sumber-sumber pendanaan. Dan kita bisa persiapkan yaitu sumber-sumber dana yang tidak hanya selalu berharap dengan tangan di bawah, dengan donasi, dengan pakai keliling ke sana kemari, proposal dan seterusnya. Tapi kita harus persiapkan ada sumber-sumber pendanaan dari setiap lembaga pendidikan yang akan kita kelola, dari setiap yayasan-yayasan yang bergerak di dalam dakwah untuk kemaslahatan masyarakat dan seterusnya. Karena pastinya seseorang ketika dia bisa mempersiapkan segala sesuatunya, sistem pendidikan ada, sistem dakwahnya cukup, orang-orang yang memegang adalah orang yang mumpuni, dan juga finansial yang bisa menggerakkan menjadi spot utama dalam perjalanan dakwah dan pendidikan. Lembaga, yayasan, pendidikan akan punya izzah, akan punya marwah, yang pada akhirnya akan punya bargaining. Kita bisa punya kekuatan, tidak mudah terkontaminasi, masukan sana, masukan sini, sehingga kita bisa berjalan dengan kekuatan yang sudah kita persiapkan dengan segala sesuatunya. Tidak mudah didikte, tidak mendengar pesanan si fulan dari si fulan dan seterusnya. Inilah pentingnya bagaimana ekonomi, bagaimana harta punya kekuatan besar di dalam mensupport perjalanan dakwah. Dan salah satunya di dalam dunia dakwah yaitu pendidikan. Sehingga ke depannya kita akan tumbuh dengan kekuatan yang juga tumbuh dari diri kita sendiri. Bukan berharap yaitu donasi dan juga bantuan dari yang lainnya. Karena pada akhirnya dakwah ketika sudah berjalan, itu pun juga perlu untuk menghadapi tantangan, rintangan, dan segala macam yang pastinya akan dihadapi di dalam dakwah. Karena sunnatullah al-haq tidak mungkin akan disampaikan berjalan dengan begitu saja mulus, bagikan berjalan di jalan tol. Pasti di sana ada tantangan, ada rintangan. Dari semua tantangan, rintangan yang terbesar di dalam dunia dakwah yang bisa berpengaruh, yang bisa memberikan kontaminasi, bahkan sampai mengendalikan, yaitu sebuah yayasan pendidikan, kembali kepada sumber pendanaan. Motivasi
buat setiap pengelola pendidikan, setiap pengelola lembaga untuk bisa mempersiapkan segala sesuatunya lebih mapan, kuat, khususnya di dalam making money, di dalam sumber pendanaan, karena menjadi spot utama, menjadi motor utama, penggerak utama di dalam sebuah perjalanan perjuangan dakwah. Ekonomilah yang punya andil besar di dalamnya selain SDM dan juga sistem yang berjalan di dalamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke depannya benar-benar bisa mempersiapkan segala sesuatunya bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam pengelolaan lembaga yayasan, yaitu dalam mencetak kader. Kita juga bisa mempersiapkan sumber pendanaan yang tidak berharap dari, yaitu donasi dan juga belas kasihan ataupun proposal dan yang lainnya. Karena pastinya kita butuh setiap dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan andil dalam dunia dakwah, yaitu khususnya dalam dunia pendidikan. Ketika kita kembali kepada sejarah dan juga andil para sahabat radhiyallahu taala anhum di dalam dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, pastinya sangat besar dan banyak. Salah satunya contoh yang paling terdepan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai Nabi mengatakan tidak ada satupun dari harta siapapun yang banyak memberikan manfaat, membantu dalam dakwaku melebihi daripada hartanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan semangat kepada kita untuk setiap dari kita berusaha, berupaya, yaitu menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mandiri di dalam mengelola, mempersiapkan yaitu sumber pendanaan untuk kepentingan dakwah, khususnya yaitu dalam lembaga pendidikan. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, persiapkan bekal untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui setiap apa yang kamu perbuat. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu sekalian di dalam ajaran Islam, agama Islam yang sempurna, yang utuh, sumbernya wahyu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dan jangan sekali-kali terbawa, tergoda, terkontaminasi oleh godaan syaitan. Ketahuilah sesungguhnya syaitan adalah musuhmu yang sangat nyata. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala ad-din wa'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur ikhwanana al-madhlumin al-muttahidin fi kulli makan. Allahumma ighfir mautahum washfi mardahum. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اصلح ذات بيننا واصلح ولاة أمورنا واهدهم إلى سواء السبيل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.